Untuk A3 kita biasanya belanja itu dengan harga 4 juta rupiah. Berapa sih modal untuk usaha kayu jati gelondong? Tertarik atau enggak pengen tahu berapa modalnya? Oke, kita saksikan. Assalamualaikum guys, masih bersama saya Arianto Aji di channel Pangkalan Jati. Tidak ada rotan akar kulit jadi tetap berdikari, tetap berkreasi untuk menggapai mimpi. Ya, alhamdulillah senang sekali saya pada kesempatan kali ini masih bisa membuat konten YouTube. Yang akan saya sharekan pada pagi hari ini adalah berapa sih modal untuk usaha kayu jati gelondong? Tertarik atau enggak pengen tahu berapa modalnya? Oke, kita saksikan. Nah, kita bahas. Untuk menjadi pengusaha kayu gelondong, kita harus mengetahui beberapa hal seperti isi kayu, kemudian tipe kayu, kayu jati 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, itu kita abaikan, banyak video-video yang menerangkan tentang itu. Jadi yang akan saya bahas itu berapa sih modal untuk usaha kayu jati gelondong. Oke, ini setelah kita punya gudang atau punya tempat untuk menaruh kayu dan semuanya sudah selesai, kita tinggal belanja saja. Berapa uangnya dan berapa hasilnya, mari kita hitung. Pertama, paling enggak untuk satu pangkalan, untuk pangkalan itu datang kayu ya satu truk lah, satu truk ya, masa satu pick up kan enggak lucu. Ya, satu truk dibongkar di pangkalan. Berapa kubikasinya? Kalau kayu desa untuk satu truk itu biasanya muat 5 kubikan. Ya, 5 kubik lebih sedikit karena kayunya basah, berat. Jadi truk itu enggak mampu untuk memuat lebih. Saya pernah muat lebih, apalagi kalau jaraknya jauh, waduh berat, sampai macet itu truknya. Makanya standarnya 5 kubik ya. Nanti dari 5 kubik ini itu ada beberapa grade yang harus kita belanjakan. Nah, misalkan untuk daerah Tegal, terutama di Desa Betu, Kecamatan Pengah, Kabupaten Tegal itu grade A3, A2, A1 yang paling ramai adalah A1. A3 nggak terlalu ramai, A2 juga nggak terlalu, A2 masih cukup ramai tergantung kondisi kayunya, tapi paling ramai adalah A1. Jadi misalkan kita kulahkan ya, dari 5 kubik itu kulahkan yang A3 itu 1 kubik, kemudian A2 nya itu 1 kubik juga, dan A1 nya 3 kubik, yang 2 kubik ukuran 16 dan 19, kemudian yang 1 kubik itu ukuran 10-13. Nah, berapa modalnya? Oke, untuk A3 kita biasanya belanja itu dengan harga 4 juta rupiah. Ya, itu A3 ya. Untuk A3 1 kubik berarti 4 juta. Untuk A2 nya 1 kubik lagi itu 3 juta. Kemudian A1 yang ukuran 16 dan 19 2 kubik, masing-masing per kubik rata-rata belanja 2 juta lah. Biasanya ada yang 2.200.000. Itu untuk skala sini kayunya harus bundar, lurus dan bagus. Yaitu bisa 2.200.000, bisa 2 juta, katakanlah 2 juta. Kemudian A1 yang 10-13 kita kulak juga 1 kubik. Biasanya 1 kubik kita dapat harga 1.300.000 untuk kayu 10-13. Nah, totalnya 4 juta ditambah 3 juta tambah 4 juta ditambah 1.300.000 itu 12.300.000. Jadi untuk satu truk dengan biaya 12.300.000
belum menghitung operasional kita mencari kayu ya, itu sudah dapat 1 truk ya, katakanlah ditambah 500 operasional lah, lain-lain itu nanti ada hitungannya sendiri di hitungan operasional ya. Jadi dengan 12.300.000 atau kurang dari 15 juta kita dapat 1 truk. Oke. Kemudian marginnya bagaimana? Biasanya kalau di daerah sini itu masing-masing per kubik itu marginnya 1 juta rupiah. Itu masih kotor ya. Untuk bongkar 1 truk katakanlah 200, harus ditambah operasional, katakanlah ambil per kubik rata-rata 50.000 untuk bongkar. Kemudian untuk belah kayunya biaya gergajian itu 250, kecuali yang 10-13 itu bisa sampai 300. Kemudian untuk komisi ya, biasanya ada teman-teman yang ikut mencarikan konsumen itu paling tidak 100.000. Dan operasional ya untuk bikin nota, untuk penyajian, wedang dan lain-lain termasuk operasional untuk mencari kayu itu 500.000. Jadi jumlahnya ada 500 per kubik ya, ada 500 per kubik. Itu harus keluar yang 500.000 harus keluar per kubik karena untuk menutup operasional tadi. Dan ketika kita jual kayu A3 dengan harga 5 juta, A2 dengan harga 4 juta, A1 dengan harga 3 juta, dan A1 10-13 itu dengan 2.200.000, itu masing-masing punya margin rata-rata lah ya, rata-rata itu 1 juta, punya margin 1 juta. 1 juta dikurangi 500.000 jadi berapa? Ada 500, masih ada sisa 500.000 rupiah per kubik ya, lumayan lah. Kalau dikali 5 ada 2.500.000. Tapi bedanya dengan hitungan sekarang yang 2.500.000, dalam jual beli kayu jati itu tidak bisa flat harganya, karena grade kayu yang datang pertama dan grade kayu yang sisa itu pasti berbeda. Jadi katakanlah untuk 2 kubik pertama kita ambil margin 1 juta kurangi 500 ya, ada margin 500.000 rupiah, dikali 2 1 juta. Kemudian untuk 2 kubik berikutnya itu kita nggak usah banyak-banyak, ambil 300.000 rupiah marginnya per kubik, jadi ada 600.000. Dan yang terakhir 1 kubik sisanya itu nggak usah diambil untung, atau katakanlah ambil untung 100.000 rupiah saja untuk tambah-tambah operasional. Itu jadi totalnya ada 1.700.000 per truk ya, 1 truk itu ada margin 1.700.000 kalau penjualannya langsung habis ya. Dan kalau kayunya bagus ya itu rata-rata 1.700.000. Misalkan habis dalam 7 hari ya, berarti 1 hari lumayan lah, ada sekitar 242.800. Kalau habisnya 1 hari ya berarti ada untung 1.700.000 per hari. Kalau habis dalam jangka waktu 1 bulan yang 1 truk berarti 242 dibagi 30 berapa itu? Kalau satu minggu 242 dibagi 4 ya kurang lebih ada 5.000-an. 50.000 per hari ya, ada margin 50.000 per hari kalau habisnya dalam jangka waktu 1 bulan ya. Kemudian untuk permodalannya bagaimana? Nggak mungkin kalau kita mau ambil spekulasi bisnis kemudian kita punya dana munge, itu bahasa Jawanya, cuma segitu-segitunya saja. Paling tidak kita punya modal dari nominal kurang lebih 12 juta atau 13 juta yang tadi untuk belanja kayu dikali 3
dikali 3 berarti jumlah permodalnya itu ada 3.900.000-an kurang lebih. 3.900.000 bukan 39 juta atau kurang lebih 40 juta ya, itu untuk mengamankan. Jadi misalkan kita kayu ada di pangkalan nih, sudah dibelanjakan nominal kurang lebih 13 juta, kemudian kita belanja lagi, kan kita harus siap dong, siap dana itu apa namanya yang untuk pulangkan. Kemudian ada dana simpanan itu kurang lebih untuk satu truk ini insya Allah aman ya, dengan kalkulasi perhitungan seperti tadi, margin yang tadi saya sampaikan ya, lumayan untuk kayu jati gelondong, jadi aman, hampir tidak ada resiko busuk. Kayu gelondong tidak ada resiko busuk, jadi aman-aman saja untuk bisnis kayu jati gelondong. Siap untuk dagang kayu jati ya? Kalau siap, mari kita dagang. Kalau hanya ada uangnya, percayakan pada orang yang dagang kayu gelondong, jadi keuntungannya nanti bisa 50-50 atau 60-40 ya, atau bagaimana lah, kurang lebih seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat, kali ini saya semangat ini. Enggak perlu lagi, semangat. Oke, terima kasih sudah menonton. Subscribe biar kita bisa terus konten ya, channel ini bisa berkembang. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.